Iya, banyak banget yang kayak gitu. Ya. Oke, berarti begitu saja lah. Itu aja. Tapi aku terus terang, kita masih ada waktu. Aku respect sih dengan beberapa yang dilakukan oleh Guru Gembul ketika di Robito Alawiyah. Artinya kalau aku tidak memusingkan tentang masalah nasab karena aku ada beberapa kritik, tapi nanti aja kapan-kapan coba kita untuk sampein, terutama tentang masalah ilmiah itu sebenarnya. Sekarang aja. Oke. Kritikku sederhana sih sebenarnya, karena aku melihat Guru Gembul ketika membahas di sana dengan yang mereka pahami ilmiah itu berbeda sebenarnya. Iya, itu. Jadi Guru Gembul mungkin lebih membahas ilmiah itu adalah metode empiris, tapi mereka memahami ilmiah itu kitab. Iya, itu. Tapi aku sebagai orang yang apa ya, bener-bener antum tahu aku kan ya, aku semuanya harus empiris kalau menjelaskan sesuatu. Nah, aku sebagai orang yang mendalami metode empiris itu juga memahami kenapa dari Robito Alawiyah itu menggunakan pemahaman tentang ilmiah yang lain, dan itu juga termasuk ilmiah, namanya metode rasional. Gitu. Iya. Ya sih, itu aja sih. Mau dibahas sekarang nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, masih ada waktu kok. Nggak, kalau misalkan soal nasab itu, soal metodologi yang mereka gunakan itu, saya harus bilang memang metodologi ilmiah versi mereka yang digunakan itu tidak sesuai dengan empiris. Metode ilmiah yang saya pahami. Iya. Karena metode ilmiah yang saya pahami itu adalah selain rasional juga harus empiris. Betul. Jadi dia harus bisa diuji. Betul. Dan ujinya itu berkali-kali dan hasilnya itu selalu general, selalu sama gitu. Yeah. Nah, tapi yang saya berat itu adalah ketika pada era berikutnya muncul sebuah frame bahwa saya termasuk liberal. Yeah. Gak apa-apa saya disebut liberal, gak apa-apa. Tapi saya disebut liberal karena saya menyebut bahwa ketuhanan itu tidak bisa diilmiahkan. Oke. Saya kan bilang masalah tauhid saya nggak akan ilmiahkan, saya nggak akan pakai metodologi apapun untuk tauhid. Selesai di situ. Ya. Jadi ketika misalkan berbicara tentang takdir ilahi, ketika berbicara wujud ilahi, ketika berbicara pembuktian ilahi, saya berhenti di situ. Saya nggak akan apa. Saya hanya ngambil pada doktrin. Nah, di Quran di Sunnah nerima, saya terima aja. Seperti itu, selesai di situ. Dan saya pikir itu adalah pemahaman generasi salaf yang saya pahami. Kenapa tiba-tiba ketika saya mengatakan seperti itu, saya justru malah dihujat sebagai liberal? Ya, nah aku jelasin dikit ya. Jadi gini, tadi sebenarnya ada perbedaan tentang metode ilmiah tadi sebenarnya. Kalau kita bisa sepakati dulu, metode ilmiah yang disepakati sama Guru Gembul adalah seperti penelitian S1 misalnya kayak gitu kan ya. Anggaplah. Nah, kayak gitu kan, metode ilmiah kita punya apa namanya, yang pertama tuh pendahuluan, terus setelah itu ada sistematikanya, ada hipotesis. Penyajian. Setelah hipotesis ada apa namanya, ada apa waktu itu ya, metode penelitian, metode penelitian, lalu kemudian ada percobaannya, data-data disajikan, kemudian pembahasan. Nah, itu kan metode ilmiah, sesuatu yang tadi lewat eksperimental dan diulang-ulang. Nah, dalam pandanganku yang aku pahami, metode ilmiah itu beda dengan metode rasional dalam menentukan logika kebenaran. Karena kalau metode rasional itu sebenarnya lebih dekat kepada deduksi. Sedangkan metode ilmiah empiris itu lebih dekat kepada induksi. Itu kan sebenarnya kan itu kan ya. Nah, sehingga contoh kayak gini, ketika dikatakan bahwa akidah itu tidak ilmiah, antum pasti diprotes. Karena akidah itu sangat ilmiah secara rasional. Enggak gitu. Jadi ini yang pertama ya. Yang tadi disebutkan itu sebenarnya bukan metodologi ilmiah, itu adalah sistematika penyajian dalam metodologi ilmiah. Itu yang pertama. Nah, metode ilmiah yang dimaksud itu beginilah. Kita menyebut sesuatu sebagai ilmu, kita menyebut sesuatu sebagai ilmiah kalau sudah mengikuti kaidah ilmu. Kita menyebut sesuatu itu menjadi ilmu karena ada sistem pengetahuan yang mampu diuji dan diulang, replikasi, dan bisa diulang pengujian itu. Betul. Nah, karena dasarnya adalah sebuah pengetahuan, maka sesuatu yang disebut ilmiah level paling dasarnya adalah pengetahuan. Betul. Begitu kan? Nah, sekarang kita mengetahui konsepsi tentang Tuhan, kita mengetahui. Tapi kita nggak mungkin mengetahui zat Tuhan. Sepakat. Karena kita nggak mungkin mengetahui zat Tuhan, bagaimana mungkin kita menjadikan Tuhan objek penelitian ilmiah? Benar. Jadi Tuhan dan Tauhid dalam konteks itu mustahil untuk dicapai dengan metode ilmiah. Jadi saya akan menolak keras, saya sendiri secara pribadi, saya akan menolak keras upaya-upaya mendekati Tuhan menggunakan jalur-jalur ilmiah. Betul. Yang pertama, secara ilmiah. Secara agama,
Metodologi ilmiah itu selalu mewajibkan kita dari awal sampai akhir untuk ragu dan tidak boleh mengklaim terhadap kebenaran. Betul. Lalu kalau misalkan kita menyebut bahwa tauhid itu harus kita ragukan selama-lamanya dari awal sampai akhir, itu gimana dasar agama kita? Nggak mungkin. Nggak mungkin klop gitu. Dan sekali lagi, dan itu sudah menjadi sikap yang umum para ulama dari zaman dulu. Lalu bagaimana ceritanya pernyataan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang gitu? Ya, itu tadi Pak Guru. Jadi sebenarnya ini masalah istilah aja sih. Antum nggak ada yang salah ketika mengatakan itu. Cuma ini masalah istilah aja, karena istilah yang mereka pahami ilmiah itu adalah rasional. Iya, itu dah. Makanya itu saya juga kemarin itu ada yang ngajak debat. Ya udah, ayo kita debat gitu. Ada yang ngakunya profesor, ada yang ngakunya dosen dan lain sebagainya. Tapi malah ngasih jadwalnya tuh lama gitu. Oh. Iya. Jadi menurutku kalau lebih enak diganti istilah aja kali ya. Karena kan menurut guru gembul, misalnya contoh kayak gini. Kalau aku tanya ya, misalnya contoh, bagi guru gembul Islam tuh agama yang rasional nggak sih? Agama yang rasional, iya. Nah, itu maksudnya. Jadi maksud kalau mereka dia bilang begitu, mereka udah senang semua kok sebenarnya. Tapi ini kan jadi tauhid itu hanya satu di antara sekian banyak dimensi agama kan? Benar. Nah, yang saya bicarakan itu bukan agama, yang saya bicarakan itu adalah tauhid. Iya, aku sepakat kalau dikatakan karena gini, kalau andaikan kita harus membuktikan iman dengan metode ilmiah tadi, itu nggak mungkin sampai. Nggak mungkin sampai. Aku juga bilang begitu. Artinya kalau kita berdebat dengan ateis, kita balikin ya contohnya. Kita nggak usah bahas orang beriman ya. Kita bahas orang ateis. Ateis kan memaksa untuk membuktikan Tuhan dengan metode ilmiah. Maka ketika mereka bilang, kalau ada Tuhan, buktiin. Dengan metode ilmiah. Kita bilang, oke, kalau tidak ada Tuhan, buktiin juga. Berarti kan kosong-kosong kan? Artinya Tuhan tidak bisa dicapai dengan metode ilmiah. Cuman kalau menyederhanakan itu, tapi bisa dicapai dengan metode rasional. Iya, oke, rasional. Ya, tapi sebenarnya rasional itu belum memenuhi kaidah ilmiah. Tapi saya juga ngomong, jadi keberadaan Tuhan itu sama mustahilnya dengan ketiadaannya secara ilmiah. Benar. Makanya tadi kan ketika ateis bilang bahwa saya buktiin Tuhan itu ada, kita bisa bilang buktiin Tuhan nggak ada. Nah itu kan sama-sama mustahil kan? Kan kita nggak punya metodologi untuk menjangkau sesuatu yang sudah diklaim sejak awal gaib gitu. Makanya di dalam Al-Quran Allah itu menuntut tidak dengan metode ilmiah untuk membuktikan adanya dia, eksistensinya dia. Di dalam Al-Quran itu dengan rasionalisme. Nah ini yang bagi orang-orang pesantren metode rasional ini termasuk ilmiah. Nah ini yang mungkin yang kemarin tuh aku lihat, wah ini kayaknya debatnya tidak di platform yang sama ini, kayaknya satunya MacBook, satunya OS apa gitu. Satunya Android itu. Iya, tapi nantilah tunggu saya insya Allah, karena saya juga bakal nyamperin itu orang yang inilah, ya yang katanya menggunakan pendekatan ilmiah itu bisa untuk merasionalisasikan Tuhan. Tapi ya sudahlah, itu cuma mencurhat aja sih. Nanti sama aku juga boleh sih. Apanya? Bagaimana metode ilmiah rasional tadi. Tapi ada satu lagi yang aku pengen untuk kalau boleh nitip kepada guru gembul. Contoh kayak gini ya. Aku paham sih. Antum benar-benar orang-orang yang tidak bisa diam ketika melihat sesuatu yang dalam tanda kutip bagi antum ini problematik. Terlepas itu benar atau terlepas itu salah. Tapi kita orang yang sama dalam hal itu. Karena orang-orang yang bergerak itu pasti karena kerisauan. Entah kerisauan itu benar atau kerisauan itu adalah sesuatu yang salah. Dan kita kan nggak bisa menjamin kerisauan kita pasti benar kan ya. Nah, tapi dalam titik kerisauan itu aku juga nitip bahwa antum juga harus risau sebenarnya dengan orang-orang yang dalam hal ini meragukan nasab-nasab para habaib ini. Karena bisa jadi alasannya bukan alasan antum loh. Karena alasan mereka itu bisa jadi bukan alasan antum. Nggak, saya udah bilang itu. Saya bilang di salah satu video saya bahwa saya tidak kubu-kubuan. Betul. Saya tidak ikut pada kubu Kiai Imad, dan saya juga tidak ikut pada kubu para habaib itu. Saya sudah punya kriteria dasar bahwa saya menghormati seseorang, saya mencintai seseorang karena agama itu adalah berdasarkan pada iman dan ilmu. Fair. Udah titik di situ aja. Fair. Jadi kalau misalkan terkait dengan tendensi, mau itu tendensinya dari habaib, mau itu tendensinya dari kalangan yang menentangnya, saya nggak ikutan dalam hal itu. Dan jadi, itu mungkin harus diketahui banyak orang sih, supaya mereka nggak salah paham terhadap. Saya bikin video lebih dari 10 kali soal itu, tetap nggak. Misalkan terkait dengan Pak Jokowi gitu, pribadinya saya nggak ikut campur. Urusan rumah tangganya saya nggak ikut campur, Fufu-Fafa nggak akan pernah saya bahas. Yakin? Karena itu masalah pribadinya dia gitu. Kalau kelakuannya.
Ya, fokusnya itu adalah perilakunya, kebijakannya, tindakannya, kata-katanya, dan itulah yang akan saya kritik gitu. Ya. Jadi saya akan mengkritik habis-habisan Pak Jokowi ketika dia bikin dinasti, tetapi saya akan mengapresiasi beliau ketika mencoba untuk mempersatukan orang-orang di Indonesia misalkan dengan atau bikin tambang. Ya misalkan ya dengan tambang. Jadi NU dikasih tambang misalkan. Biar jadi bumper. Ya itu saya akan ini jadi ada juga yang saya kritik misalkan dari Pak Ade Armando dulu ketika Pak Ade Armando mengatakan bahwa saya itu adalah plural, saya itu adalah liberal, saya itu adalah orang yang ini dan karena itu representasinya adalah keberpihakan pada Pak Jokowi misalnya. Kalau saya adalah liberal, kalau saya adalah plural, saya tetap tidak akan menyimpan ideologi sesuatu itu kepada satu figur tertentu. Saya tetap aja akan lepas di situ. Betul. Ya itu mungkin yang banyak disalahpahamin orang ya. Iya. Karena orang-orang melihat guru gembul itu adalah berpihak gitu maksudnya. Itu mungkin yang mereka masih dapat selama ini. Dan sampai sekarang mereka itu cari-cari identitas. Oh, guru gembul ini satu ngomong, wah guru gembul ini udah tersatroni oleh Wahabi sehingga anti NU. Wah guru gembul. Jadi fokusnya itu paling nggak masuk akal deh kalau anti Wahabi. Banyak di kolom komentar itu karena saya dulu banyak juga bikin video. Saya misalkan menjelaskan. Bukannya terakhir kali antum ditahzir sama Wahabi gara-gara kasus sains? Iya. Iya. Terus itu. Nah, sama yang kelompok NU itu, karena saya itu menolak bermazhab. Oke. Saya menolak bermazhab. Masalah buat mereka. Kemudian saya juga mengatakan istilah ulama bersanad yang biasa dipakai sama orang NU itu baru muncul tahun 2000-an dan itu adalah reaksi terhadap kemunculan Wahabi dan menguatnya Wahabi di Indonesia. Karena Wahabi di Indonesia itu sedikit-sedikit ini sanad hadisnya mana, maka orang NU kemudian bikin tandingan sanad keilmuan. Nah, saya tentang itu. Nah, itu saya dituding Wahabi. Itu bahkan ada videonya dari orang NU itu. Guru gembul itu adalah Wahabi yang bertransformasi. Terus PKI. Sudah juga. Ya, sudah juga. Aku tahu berarti. Antum kan sudah dituduh Wahabi, padahal antum bermasalah sama Wahabi, ya kan? Enggak, saya nggak bermasalah sama Wahabi. Ya, orang Wahabi bermasalah sama Yang kedua, antum dipermasalah sama NU, ya kan? Sama Muhammadiyah juga. Iya. Sama siapa lagi? PKI juga dipermasalahkan. Cuma satu yang tersisa. Ini metode deduktif namanya. Apa itu? HTI. Oh, enggak. Guru gembul HTI. HTI enggak. Oh iya, guru gembul HTI. Enggak pernah dipermasalahkan sama orang HTI kan? Oh, pernah. Saya kan bikin juga itu. Kapan? Saya pernah bikin video tentang khilafah. Terus di WhatsApp sama siapa? Terus itu, wah antum belum ngobrol, harus ngobrol sama Ustadz Felix ya, udah gitu. Itu sebelum kita ketemu atau sebelum, jauh sebelum. Waktu video saya masih jelek. Kalau sekarang kan lebih jelek. Iya, benar. Terus antum yang WhatsApp itu teman? Enggak, di kolom komentar ada, temen juga ada. Oh gitu. Ya berarti antum bukan hati, terus apa? Ikhwanul Muslimin. Ya, saya kan juga menghujat PKS. Ikhwanul Muslimin nggak PKS. Terinspirasi. Oke. Iya. Jadi yang LC itu kan dulunya di Mesirnya kan bisa. Hamas. Apa? Hamas. Oh, saya kan kemarin dihujat sama Hussein Gaza tuh. Oh, Yahudi udah. Nah, saya sama Yahudi dikata Yahudi atau gimana? Dikata Yahudi udah pernah. Masalah orang Yahudi pernah nggak? Belum. Oh, berarti saya Yahudi ya, Bang. Kemungkinan besar. Aduh, gawat. Tapi saya pesek nih. Yahudi juga nggak apa-apa kan? Yahudi kan nggak semuanya jahat. Iya. Dan Yahudi nggak mau antum sih pasti. Saya kemarin ke sinagog di Manado tuh. Terus? Kasihan, bahkan yang ngurus sinagognya pun orang-orang Kristen, karena orang Yahudinya hampir gak ada. Berarti itu minoritas yang terpinggirkan ya? Minoritas di antara paling minoritas itu. Dan bahkan KTP-nya pun bukan Yahudi ternyata ya. Apa? Oh ya, harus memilih di antara 5 agama ya, karena Yahudi kan nggak ada di agama Indonesia ya. Aliran kepercayaan berarti ya. Atau mungkin Islam Yahudi gitu, nggak tahu. Islam Yahudi ada sih, bisa ya. Karena orang Yahudi itu kan umat sekaligus agama ya. Umat bisa Yahudi. Jadi kan ada orang Yahudi yang beragama Islam tuh ada kan? Ada. Sofia. Iya. Istri Nabi. Iya, Betul. sudahlah. Ada lagi yang mau dicurhatin? Ayo, apalagi? Nggak ada, itu aja sih sebenarnya. Artinya aku melihat bahwasanya tadi ya, aku terus terang ada banyak orang yang ngomong sama aku. Ketika antum lagi bahas tentang masalah polemik nasab ya, kenapa sih mau ngobrol sama guru gembul? Aku bilang itu kan videonya sebelum dia bahas polemik nasab. Ya kan? Sesudahnya juga ngobrol. Aku bilang ya tadi balik lagi aku bilang, aku jangankan guru gembul, sama orang-orang yang benar-benar berbeda aja kayak Indah Ji aja aku ngobrol kok.
Artinya menurutku ngobrol, kenapa ada masalah apa ngobrol gitu kan ya? Artinya Allah juga masih ngobrol dengan iblis. Walaupun setelah iblis bisa dikatain iblis. Enggak, maksudnya bukan aku Allah dan antum iblis gitu kan ya, bukan maksudnya, tapi mirip ya gitu. Ya maksudnya itu kan perbandingan yang ekstrim kayak gitu aja kita masih mau gitu maksudnya, apalagi orang-orang yang cuma menurutku sih guru gembul disalahpahami aja sih. Artinya sebagaimana setiap orang kayak aku juga bisa disalahpahami orang kan, cuma kita beda kubu aja. Iya, gitu. haterin juga banyak ya. Apa followerku kan 5 juta ya, 4 jutanya itu kayaknya. Iya gitu. Tapi ya bismillah lah insya Allah. Artinya dengan ngobrol ini justru terjadi yang namanya interaksi kan. Nah dengan interaksi itulah kalau memang kita yakin atau kita mau nguji ide kita benar atau enggak, ya gimana kita bisa nguji kalau kita nggak mau ngobrol? Gitu. Iya sudah. Oke, itu saja berarti, atau ada lagi mudah-mudahan? Sip, itu aja. Saya pamit. Ini saya pamit karena Ustadz Felixio katanya timnya yang mau ngeditin video ini. Jadi videonya seharusnya tidak usah panjang-panjang biar mereka tidak kerepotan. Nggak, tenang aja, santai. Tapi nggak tahu juga sih. Saya sebenarnya pengen yang ngedit sendiri, tapi karena terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan ini Ustadz Felixio dan tim di sini yang ada di belakang layar 5 orang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.